Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sahabat channel Kifli Official 123 ini, eh, kami mengambil sebagai pelajaran ya, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya keberkahan, kebahagiaan ya. Nah, saya mau tanya kepada kalian, kita kan mau semua bahagia. Kita kan semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, selain saya buat konten yang terus jalan ya, eh, konten-konten yang lainnya. Nah, di sini di channel pribadi saya, kami akan berbagi juga ilmu-ilmu agama sebagai eh, pelajaran kita, sehingga kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak kepada kalian untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita uh, miliki sampai sekarang ini. Maka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitupun juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keutamaan orang yang bersalawat ya kepada Nabi, pasti Allah membalasnya. Nah, Allahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, inilah dalil perintah dari Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, oke guys, teman-teman, kami akan berikan wejangan bahwa 5 panggilan kubur kepada kita ya. Jadi ada 5 panggilan kuburan terhadap yang masih hidup di dunia. Ini panggilan-panggilan atau seruan lah begitu ya. Nah, yang pertama itu kata kubur kepada kita, ana baitul wahdah. Kami adalah tempat kesendirian, di mana di dalam itu tidak ada teman ya, tidak ada teman. Maka kata kubur, maka bawalah teman dari dunia supaya kalian bisa ada teman di dalam situ, di dalamnya. Nah, apa yang harus kita lakukan sehingga ada teman yang menemani kita di dalam kubur, yaitu membaca Al-Quran. Nah, orang yang membaca Al-Quran ya, pasti mereka akan mendapatkan pahala-pahala dari Allah. Nah, biasa kan kita pernah dengar ya penceramah yang lainnya di luar sana. Biasa kita dengar bahwa orang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka mereka mendapatkan pahala 10 ya, mendapatkan 10. Nah, contoh ada surah Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini 3 huruf ya, 3 huruf. Maka ketika membaca huruf ini, maka kita mendapatkan 30 dan derajat atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Nah, ketika kita ingin mendapatkan teman ya, ingin ditemani di alam kubur, maka berbanyak membaca Al-Quran itu. Nah, pasti orang yang senantiasa rajin sholat ya, pasti mereka selalu membaca Al-Quran, terutama adalah surah Al-Fatihah gitu. Seruan yang kedua oleh kubur ya kepada kita, wa ana baituz zulam. Kami adalah tempat kegelapan, tempat yang gelap. Tidak ada cahaya di dalam itu. Gelap gulita.
Nah, bagaimana caranya sehingga kita bisa mendapatkan cahaya dari itu? Nah, kata kubur kepada kita, maka bawalah cahaya dari dunia supaya kamu akan mendapatkan sinaran atau cahaya di dalam itu. Sehingga kamu tidak berada gelap gulita. Apa yang harus kita lakukan? Maka dirikanlah sholat malam. Nah, sholat malamlah yang bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena kita rajin beribadah kepadanya. Gitu. Seru yang ketiga, kata kubur kepada kita, wa ana baitul turab. Kami adalah tempat tanah, di belakang tanah, di depan tanah, pinggir kiri kanan tanah, di atas tanah. Memang kita berada di dalam tanah karena kita memang diciptakan dari tanah. Nah, dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian dari situlah baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui dari tulang sulbi atau air mani. Air mani lah ini yang bisa menjadi manusia. Itulah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan alas, ya? Nah, makanya kubur ini berkata kepada kita, bawalah alas atau tempat tidur dari dunianya, dari dunia, supaya kamu bisa mau pakai di alam itu. Nah, bagaimana caranya? Maka lakukanlah amal soleh. Amal soleh lah yang bisa menjadi alas tidur kita di alam kubur. Nah, lalu ada bertanya, apa amal soleh itu, Bos? Amal soleh itu, selama itu yang baik, selama itu sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, maka itu dikatakan amal soleh. Contoh, sedekah, itu tuh amal soleh. Membantu orang lain dalam kebaikan, ya, maka itu juga termasuk amal soleh. Nah, banyak sekali amal soleh yang perlu kita lakukan. Nah, seru yang keempat, wa ana baitul afani, kami adalah tempat kumpulan hewan yang berbisa, ya. Ya. Jadi kata kubur, kami adalah tempat kumpulan hewan yang buas. Nah, maka kata kubur, maka bawalah benteng atau penghalang dari binatang-binatang buas, ya, sehingga kita bisa selamat di alam itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Maka amalkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi teman-teman yang ada di luar sana, ya, kami sarankan kepada kita semua, nah, terutama saya juga, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim atau amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apabila kita melakukan yang namanya pekerjaan, maka ucapkanlah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita mau tidur, Bismillah. Apakah kita mau makan, Bismillah. Nah, sesuatu yang ingin kita lakukan yang baik, ya, yang perlu kita garis bawahi adalah yang baik, yang diridhoi oleh Allah, maka ucapkanlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Gitu.
Mari ya, semoga ini bisa kita amalkan teman-teman. Kemudian yang terakhir, seruan kelima oleh kubur kepada kita, wa nabaitus su'ali mungkar wa nakir. Nah, kami adalah tempat pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ya. Jadi kata kubur, maka banyaklah mengamalkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, jadi mari kita membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perbanyak mengamalkan tahlil kepada Allah. Ya. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir di alam kubur nanti. Jadi abdalul zikri wa huwa la ilaha illallah. Zikir yang paling abdal adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang siapa yang meninggal dunia, akhir kalimatnya, akhir hidupnya, dia sempat membaca atau menyebut la ilaha illallah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka akan masuk ke dalam surga. Gitu. Nah, lalu ada yang berkata, gampangnya itu Ustaz, gampang kita masuk surga. Langsung saya sebut ini, apa namanya, la ilaha illallah. Ya. Ya. Memang sekarang kita sehat, memang gampang kita ucapkan. Tetapi pada saat menjelang wafat atau sakaratul maut, maka disitulah berat kita ucapkan. Kecuali orang yang rajin mengamalkan la ilaha illallah ini sebelum dia wafat, maka mereka pasti akan dimudahkan oleh Allah pada saat sakaratul maut. Itu. Nah, ini 5 seruah, 5 panggilan sehari semalam oleh kubur kepada kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.